Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Damayanti Sipayung. Saya merupakan perwakilan dari kelompok saya untuk menjelaskan tugas security dari Pak Kairi. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Christina Hironima Siotang dengan NIREM 2018 02 1066 dan dengan saya sendiri Damayanti Sipayung dengan NIREM 2018 02 1041 dan Yosi Cynthia Setanggang dengan NIREM 2018 02 0504. Nah, pertama-tama kita di sini ingin membahas apa itu AES. AES merupakan algoritma kriptografi bernama Rigendel yang didesain oleh Vincent Rijgeman dan John Diamond. AES dibangun dengan maksud untuk mengamankan pemerintah di berbagai bidang. AES ini merupakan algoritma block ciphertext simetrik yang dapat menginskripsi atau encipher dan deskripsi atau decipher informasi. Nah, sejarah algoritma kriptografi Rigendel. Pada tahun 1997, National Institute of Standard and Technology atau NIST of United States mengeluarkan Advanced Encryption Standard atau biasa kita sebut dengan AES untuk menggantikan Data Encryption Standard atau DES. Pada Agustus 1998, NIST mengumumkan bahwa ada 15 proposal AES yang telah diterima dan dievaluasi. Setelah mengalami proses seleksi terhadap algoritma yang masuk adalah Mars, RC6, Rigendel, Serpent, dan Tufis. Pada bulan Oktober tahun 2000, NIST mengumumkan bahwa Rigendel sebagai algoritma yang terpilih untuk standar AES yang baru. Nah, jenis AES itu terbagi menjadi 3, yaitu ada AES tipe 128, AES tipe 192, dan AES 256. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Christina. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pengelompokan jenis AES ini adalah berdasarkan panjang kunci yang digunakan. Angka-angka di belakang kata AES menggambarkan panjang kunci yang digunakan pada tiap-tiap AES. Selain itu, hal yang membedakan dari masing-masing AES ini adalah banyaknya round yang dipakai pada AES. Dapat dilihat pada tabel, untuk AES versi 128, panjang kuncinya adalah 4 word, ukuran bloknya ada 4 word, jumlah putarannya ada 10 putaran. Dengan catatan, 1 word sama dengan 32 bit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang kunci untuk AES versi 128 adalah 4 dikali 32 bit sama dengan 134 bit. Ukuran bloknya sama dengan 4 dikali 32 bit sama dengan 134 bit. Begitu juga selanjutnya untuk AES versi 192 maupun versi 256. Untuk operasi AES pada array 2 dimensi yang disebut state mempunyai ukuran n row dikali n column. Berikut adalah hubungan persamaannya, di mana n row merupakan baris dan n column merupakan kolom. Algoritma AES. Yang pertama ada proses enskripsi AES. Proses enskripsi algoritma AES terdiri dari 4 jenis transformasi byte, yaitu subbyte, shift row, mix column, dan add round key. State akan mengalami transformasi subbyte, shift row, mix column, dan add round key secara berulang-ulang sebanyak nr. Proses ini dalam algoritma AES disebut sebagai round function. Round yang terakhir agak berbeda dengan round-round sebelumnya, di mana pada round terakhir state tidak mengalami transformasi mix column.
Selanjutnya ada add round key. Pada proses inskripsi dan deskripsi AS, proses add round and key-nya adalah sama. Sebuah round key ditambahkan pada state dengan operasi XOR. Pada dasarnya, mengkomunikasikan ciphertext yang sudah ada dengan cipher key yang di cipher key dengan hubungan XOR. Selanjutnya ada subbyte. Subbyte merupakan transformasi byte di mana setiap elemen pada state akan dipetakan dengan menggunakan sebuah tabel substitusi, disebut juga dengan S-box. Subbyte adalah menukar isi matriks atau tabel yang ada dengan matriks atau tabel yang lain, yang disebut dengan region S-box. Contoh dari region S-box, di sana terdapat nomor dan kolom, dan nomor baris. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tiap isi kotak dari blok cipher berisi informasi dalam bentuk heksadesimal yang terdiri dari 2 digit, bisa angka dengan angka, bisa angka dengan huruf, ataupun huruf dengan angka yang semuanya tercantum di dalam region S-box. Berikut ilustrasi pengaruh pemetaan byte pada byte dalam state. Selanjutnya ada shift row. Shift row seperti namanya adalah sebuah proses melakukan shift atau pergeseran pada setiap elemen blok atau tabel yang dilakukan per barisnya, yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte, dan baris keempat dilakukan pergeseran 3 byte. Pergeseran tersebut terlihat dalam sebuah blok adalah sebuah pergeseran tiap elemen ke kiri tergantung beberapa byte tergesernya. Tiap pergeseran 1 byte berarti bergeser ke kiri sebanyak 1 kali. Selanjutnya ada mix column. Mix column mengoperasikan dan mengalihkan setiap elemen yang berada dalam satu kolom pada state. Mix column mengalihkan tiap elemen dari blok cipher dengan matriks yang ditujukan oleh gambar berikut. Tabel sudah ditentukan dan siap dipakai. Pengalihan dilakukan seperti perkalian matriks biasa, yaitu menggunakan dot product. Lalu perkalian keduanya dimasukkan ke dalam sebuah blok cipher baru. Menjelaskan satu contoh soal dari AS Advanced Encryption Standard. Jadi yang pertama kita akan memasukkan satu kalimat sangat ingin. Plain text-nya saya buat sangat ingin tidur. Kayaknya di sini kita buat tetap semangat list. Jadi di sini kita membuat table yang ukurannya 4x4 dengan cara vertikal seperti ini, teman-teman. Ini plain text-nya dan ini key-nya. Setelah itu kita memasukkan plain text-nya tadi ke angka-angka heksadesimal juga bisa, dengan biner juga bisa, tapi kebanyakan dari kita menggunakan heksadesimal ya. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita masuk ke mengenkripsikan soal yang tadi, teman-teman. Kita mengubah enkripsi kunci yang dilakukan untuk schedule untuk memperoleh ke schedule-nya gitu ya. Jadi kita mengambil indeks di W-1 pada kolom pertama, pada round
pada round K yang pertama juga. Setelah itu kita masuk ke loadboard. Nah, di sini kita mengubahnya menjadi vertikal ya teman-teman. Jadi yang angka di atas berubah menjadi ke bawah seperti itu teman-teman. Kita melakukannya dengan cara vertikal ya. Setelah itu kita melakukan ini schedule ya. Kemudian kita substitusikan dengan table subbytesnya. Jadi ini tabelnya seperti ini tampilannya ya. Setelah itu kita mengeksorkan w-4 XOR dengan table recon ini. Kemudian kita tinggal mengeksorkan w dengan w-1 dengan w-4 dengan w-1 seperti itu, dan begitu juga dengan round ke seterusnya. Setelah itu kita mendapatkan hasil dari yang kita XOR tadi ya teman-teman, dan begini tampilannya. Dan seterusnya begitu juga dan sampai dengan ke round yang ke-10. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari K, ini hasilnya, dan round yang ke-1, round kedua ya, seperti itu. Jadi sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata kami yang tidak menyenangkan, mohon maaf. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.